Assalamualaikum, hai para pejuang ketenangan. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang semua orang butuhkan, tapi jarang dipraktekkan, yaitu seni tetap tenang ketika misalnya saja pasangan bilang, "Yang, kayaknya kita perlu bicara serius deh." Dan ini terjadi pas lo baru pulang lembur. Contoh lain, pas bos minta revisi kelima, padahal deadline 1 jam lagi. Contoh lainnya lagi, tukang bakso lewat depan rumah pas lo lagi diet ketat. Nah loh. Di episode kali ini, kita akan eksplorasi 5 teknik psikologis yang bisa lo praktikkan mulai hari ini. Bukan teori textbook, tapi trik-trik praktis yang udah gue uji coba sendiri sebagai mantan overthinker profesional. Oh ya, sebelum mulai tarik nafas dulu 3 detik. Inhale, exhale, ya tahan, buang. Bagus, sekarang kita siap. 1. The Pause Principle. Mari kita mulai dengan teknik paling dasar tapi paling powerful, yaitu jeda. Neuroscience membuktikan bahwa ketika emosi meluap, ada waktu 90 detik di mana kita bisa mencegah reaksi impulsif. Bayangkan ini, lo baru saja dikritik pedas di meeting, darah langsung naik ke kepala. Di titik ini hanya ada 2 jalur. Jalur cepat dan jalur lambat. Jalur cepat. Amigdala langsung memicu fight or flight yang memicu lu balas kritik dengan lebih pedas. For your information, amigdala itu bagian kecil di otak kita yang bentuknya seperti kacang almond yang bertanggung jawab atas emosi, respon, dan memori emosional. Lalu jalur lambatnya, korteks prefrontal baru aktif setelah 90 detik sehingga lo bisa merespon dengan rasional. Korteks prefrontal ini bagian otak yang terletak di bagian depan kepala. Nah, sekarang mari kita praktikkan bersama. Ingat satu momen ketika lo sangat emosi terhadap suatu kejadian yang telah lalu. Lalu coba bayangkan, lo sedang menekan tombol pause seperti remote TV dan mulailah diam selama 90 detik. Saat lo sudah selesai melakukan itu semua, korteks prefrontal mulai bekerja dan lo jadi bisa berpikiran rasional. Ada kisah nyata. Gue punya teman kerja namanya Andi. Menggunakan teknik ini ketika marah besar pada koleganya. Alih-alih mengirimkan email penuh kemarahan, ia menunggu 90 detik sambil minum air. Hasilnya, ia justru menemukan solusi kreatif yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. 2. Emotional labeling. Sekarang kita masuk ke teknik memberi nama emosi. Penelitian UCLA atau kita baca UCLA gitu aja ya, menunjukkan bahwa sekedar mengidentifikasi emosi dapat mengurangi intensitasnya hingga 50%. Coba kita main game kecil. Gue akan sebutkan situasi dan tebak emosi apa yang mungkin muncul. 1. Janji ketemuan tapi gak dateng-dateng. Apa yang bakal lo rasain? Kesel? Kecewa? 2. Dipuji di depan umum. Apa yang lo rasain? Senang ataukah malu? 3. Dapat tugas dadakan. Lo jadi stres atau malah tertantang? Eksperimen psikologis dalam studi tahun 2022. Peserta yang membuat jurnal emosi dengan memberi nama spesifik. Jadi namanya dia memberikan bukan sekedar stres, tapi frustasi karena kurang dihargai. Lebih spesifik ya, stres dibanding frustasi karena kurang dihargai. Nah, ini menunjukkan penurunan kecemasan 30% lebih besar. Sekarang, ambil satu emosi yang sering lo rasakan. Mari kita bedah. 1. Namai dengan spesifik. Ini kecemasan performa atau ketakutan akan penolakan. 2. Tanyakan apa yang dibutuhkan emosi ini. 3. Beri ruang tanpa menghakimi. Oke, lanjut teknik psikologis yang ketiga, yaitu grounding teknik. Teknik ini menjadi favorit para psikolog karena efektivitasnya yang instan. Mari kita eksplorasi lebih dalam. Ketika cemas, otak kita ini terjebak di future
Tripping, teknik grounding mengalihkan fokus ke indera, memanfaatkan sensory gating, yaitu kemampuan otak untuk memfilter stimulus. Caranya adalah memanfaatkan panca indera kita untuk meredam emosi. Cara pertama, yaitu dengan cara visual. Temukan 5 benda dengan warna senada. 2. Cara sentuhan. Bisa dengan cara merasakan 4 tekstur berbeda dengan mata tertutup. 3. Dengan cara pendengaran. Identifikasi 3 lapisan suara, yaitu dari jarak dekat, menengah, lalu jauh. 4. Dengan cara penciuman. Cium 2 aroma yang biasanya terlewat. 5. Dengan cara gerakan. Lakukan satu aksi penuh kesadaran. Misalnya saja dengan cara meregangkan tangan, putar leher, dan lain-lain. Mengapa cara ini bekerja secara efektif? Jadi karena cara ini tuh bisa meredam kecemasan dan secara otomatis akan membawa kita fokus pada keadaan sekitar yang sekarang dan bukan pada masalah awal yang membuat kita emosi. Jadi dengan cara membawa perhatian ke sekarang, kita memutus siklus overthinking. Lanjut ke teknik psikologis yang keempat, yaitu reframing kognitif. Jadi teknik ini adalah seni mengubah sudut pandang. Psikolog kognitif menyebutnya cognitive restructuring. Contoh, saya akan menganalisa 3 pemikiran umum dan mengubah sudut pandangnya. 1. Saya gagal presentasi. Coba diubah sudut pandangnya menjadi saya menemukan cara yang tidak efektif. 2. Dia mengabaikan saya. Coba sudut pandangnya diubah menjadi mungkin dia sedang kesulitan. 3. Saya tidak bisa. Coba kita ubah jadi saya belum bisa. Teknik psikologis yang kelima yaitu radical acceptance. Teknik terakhir ini mungkin paling sulit tapi paling transformatif, yaitu penerimaan radikal. Ini bukan tentang pasrah, tapi tentang membedakan antara apa yang bisa kita kontrol dengan apa yang tidak bisa kita kontrol. Radical acceptance ini sama persis dengan yang diajarkan oleh Stoikisme. Epictetus pernah berkata, "Kamu tidak bisa mengontrol apa yang terjadi padamu, tapi kamu bisa mengontrol bagaimana meresponnya." Contoh, ketika lo menghadapi situasi sulit, tanyakan kepada diri lo, apa sih bagian dari ini yang bisa saya pengaruhi? Apa sih yang harus saya lepaskan? Oke guys, kita sudah menjelajahi 5 senjata rahasia melawan kekacauan emosi. Tapi ingat, latihan konsisten lebih penting ya daripada kesempurnaan. Gagal itu juga bagian dari proses, dan selama lo masih punya nafas, maka lo masih punya kesempatan baru. Sebelum kita tutup, mari berhenti sejenak, tarik nafas, dan tersenyum untuk perjalanan hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap bernafas, tetap manusiawi. Wassalamualaikum, terima kasih semuanya.